Presiden Joko Widodo secara resmi memperkenalkan para menteri yang akan membantunya selama periode 2014-2024 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Dalam Kabinet Indonesia Maju diisi 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Komposisi Menteri Kabinet Indonesia Maju 16 perwakilan partai politik dan 18 perwakilan kalangan profesional. Terdapat 24 wajah baru yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, sementara ada 14 nama lama yang sebelumnya menjadi menteri dalam Kabinet Kerja. Dalam perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju ini, Presiden Jokowi meminta menteri tidak melakukan korupsi, serta menciptakan sistem yang menutup celah korupsi. Tidak ada visi menteri kerja cepat, cerdas, dan produktif. Jangan korupsi, yang pertama. Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Yang kedua, tidak ada visi misi menteri. Yang ada visi misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Kemarin di dalam pelantikan sudah disampaikan, tugas kita tidak hanya menjamin set, tapi deliver. Yang keenam, selalu cek masalah di lapangan, dan temukan solusinya. Dalam susunan Kabinet Indonesia Maju ini, ada 2 nomenklatur kementerian baru, yakni Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kementerian Koordinator Kemaritiman Investasi. Selamat datang di Generasi Mecin. Hari ini kita kembali datang ke kampus. Hari ini di Jakarta Selatan. Kita datang di kampus UHAMKA Limau. Terima kasih teman-teman UHAMKA. Mantap sekali. Hari ini di UHAMKA persisnya di Fakultas FISIP ya. Benar? Teman-teman FISIP jurusan komunikasi semuanya semester 1. Ada semester 1 sini? Tidak ada ya? 3, 5? Ada. 7? 9? Ya. Jadi hari ini Generasi Mecin datang ke sini. Kita adalah acara politik untuk millennials. Untuk teman-teman di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar isi pidato dari Presiden Pak Jokowi di periodenya kedua. Yang kemarin salah satunya beliau sangat concern dengan pemotongan birokrasi. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4. Apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan pasti akan saya copot. Ya, di sini ada yang orang tuanya sebagai ASN atau aparatur sipil negara? Nggak ada. Kasihan soal yang eselon 4, eselon 3 karena nanti cuma ada 2 eselon kemungkinan. Ya. Jadi entah gimana rencana birokrasinya akan ada pemotongan birokrasi. Ujung-ujungnya sih masalah supaya investasi lebih gampang. Ujung-ujungnya mungkin ke situ ya. Tapi sedikit kita bahas ngomongin soal birokrasi. Sebelum saya memperkenalkan narasumber, hari ini persis pengumuman nama-nama menteri ya. Ada yang nonton tadi bagaimana menteri diumumkan? Ada penghematan budget anggaran untuk tidak menyewa kursi ya karena pada duduk di tangga. Ini yang banyak paling jadiin bercandaan di sosial media. Muncul di Mendikbud ada Bapak Nadiem Makarim ya. Jadi untuk teman-teman dosen di sini nanti juga akan dibawahi karena dikti akan masuk kembali ke Mendikbud ya. Mungkin nanti Pak Nadiem juga akan menggunakan cara-cara dia mengelola Gojek ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Jadi kalau teman-teman di sini lagi malas kuliah bisa pakai aplikasi dosennya yang ke rumah. Ya kan?
Bayar SPP bisa pakai GoPay cashback 10%. Udah gitu, kalau nanti dosennya masuk nanya hari ini kita mata kuliah apa, ya sesuai aplikasi Pak. Dan setiap dosennya selesai ngajar, terima kasih anak-anak, jangan lupa bintang 5-nya ya. Ya, kita tidak ada yang tahu ya, mungkin diaplikasikan ke bidang pendidikan. Dan yang terakhir, nama yang cukup membanggakan, kalau ini tidak mengejutkan adalah muncul nama Pak Erick Thohir di sini. Ya, Pak Erick Thohir yang seperti kita tahu sudah banyak track record keberhasilannya membangun perusahaan bisnis, dan kemarin Asian Games jelas ada nama besar beliau di situ. Jadi kita doakan Pak Erick dengan keberhasilannya. Kenapa saya banyak memuji beliau? Karena jelas beliau adalah pemilik saham mayoritas di Jak TV. Terima kasih. Kita mulai saja langsung ngobrol-ngobrol kita hari ini. Saya butuh yang terakhir untuk perpanjang karir ya. Kita perkenalkan untuk narasumber yang pertama ada Mas Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Tepuk tangan. Beliau adalah orang yang salah satu yang berjasa mengantarkan Pak Jokowi ke DKI saat itu, betul Pak? Periode pertama, kedua, dan jelas beliau orang yang paling pertama kecewa Prabowo masuk kabinet. Dan kemudian ada Pak Musni Umar, pengamat kebijakan publik dan pakar sospol yang juga rektor dari kampus Ibnu Khaldun, betul Pak ya? Oke, kita akan mulai ngobrol-ngobrolnya, tapi untuk pemirsa Generasi Mecin jangan kemana-mana, tetap di sini.